Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada hari ini masih tetap semangat, masih tetap stabil dan kembali berada di sini. Anak-anakku sekalian, pada mapel informatika kita kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aplikasi Microsoft Excel. Bagi Anda yang mempunyai laptop ataupun komputer, itu biasanya aplikasi ini sudah terinstall langsung di laptop kita. Nah, yang mana aplikasinya Ustadz? Biasanya aplikasi Microsoft Excel itu ikonnya berbentuk warna hijau, terus ada tulisan Excel seperti ini. Apabila di smartphone itu kita harus menginstal terlebih dahulu, yakni kita pilih dulu Play Store, lalu kita ketik Excel. Biasanya itu memang khusus untuk Android, maka diinstal dulu dan nanti baru dijalankan. Nah, ini Ustadz akan mencoba untuk yang di laptop ataupun di komputer. Nah, yang harus Anda lakukan adalah arahkan mouse ini ke icon Microsoft Excel ini yang warna hijau, baru double klik, ditunggu saja. Nah, apa sih fungsi dari Microsoft Excel ini? Fungsi dari aplikasi Microsoft Excel ini kita bisa yang pertama untuk membuat tabel data ya, seperti itu. Dan yang kedua, kita juga bisa membuat laporan keuangan. Dan yang ketiga, mungkin kita juga bisa membuat nilai raport seperti yang guru sering lakukan ya, seperti itu. Nah, dengan Microsoft Excel kita bisa mengolah angka seperti itu. Nah, untuk sekalian, beginilah tampilan dari aplikasi Microsoft Excel. Jadi yang Ustadz pakai ini adalah aplikasi Microsoft Excel 2016. Nah, berbeda dengan aplikasi Microsoft Word. Kalau aplikasi Microsoft Word itu memang dikhususkan untuk mengetik surat, ya, mengetik kata-kata ya, seperti itu. Nah, kalau yang di Microsoft Excel ini lebih ke pembuatan tabel, penggunaan rumus matematika, dan membuat laporan-laporan keuangan, grafik. Nah, seperti itu kita pakai yang namanya aplikasi Microsoft Excel. Nah, yang perlu Anda perhatikan sebelum kita mulai praktek, yang pertama adalah di setiap aplikasi Microsoft Excel ini ada yang namanya kolom, ada juga yang namanya baris. Baris ini terdiri dari satu baris sampai baris coba kita lihat dulu. Nah, kalau yang baris itu sampai 1.048.576 baris. Itu yang ada di Microsoft Excel. Bagaimana dengan kolom Ustadz di Microsoft Excel ini? Nah, kalau untuk yang Microsoft Excel, kalau untuk kolomnya itu ada 16.384. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan terus sampai seperti ini. Dan kolom terakhirnya adalah kolom XFD. Nah, ini yang disebut dengan kolom pada Microsoft Excel. Kalau baris ya, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga ya, seperti itu. Nah, ini kolom dan baris. Dan satu lagi ada yang namanya sel. Sel itu misal kalau Ustadz arahkan mouse Ustadz ke sini, ke kotak ini, maka selnya ini berada di kolom D baris ke-4. Berarti selnya berada di D4. Misal kalau Ustadz letak di sini, maka selnya berada di kolom G baris ke-7, berarti G7. Misal Ustadz Andi, kalau sel letak di sini berarti apa tuh? Nah, kalau di sini berarti selnya berada di kolom D baris ke-12 atau D12. Nah, untuk sekalian, di sini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama membuat tabel. Setelah membuat tabel nanti baru kita belajar menyimpan dokumen Microsoft Excel ya.
Jadi yang pertama, Ustadz akan buat tabel berupa identitas siswa ya. Misal kalau Ustadz di sini buat yang namanya identitas siswa SMP IT Khoiru Ummah, seperti ini. Oke, yang selanjutnya Ustadz akan buat sebuah kolom dengan nama dengan data, yakni nomor maksudnya. Yang selanjutnya Ustadz buat juga nama siswa. Nah, menurutku sekalian, ini bisa kita perlebar kolomnya, bisa juga diperkecil kolomnya. Bagaimana caranya Ustadz? Dengan cara klik, geser seperti ini, geser ke kiri. Nah, untuk yang nama siswa, tekan kolom B, maka digeser seperti ini. Maka nah, jadi begini ya cara mengatur lebar sebuah kolom pada Microsoft Excel. Selanjutnya, sesudah nomor, nama siswa, maka Ustadz akan membuat kelas. Oke, kelas. Terus Ustadz buat lagi data berupa alamat, seperti itu. Nah, sudah alamat, baru hobi, seperti ini. Nah, jadi teman-temanku sekalian, di sini ada beberapa tabel ya. Jadi di sini ada yang namanya nomor, nama siswa, kelas, alamat, dan hobi. Jadi kita akan buat sebuah tabel data ya. Kita akan buat sebuah tabel data dengan nama-nama yang udah Ustadz persiapkan. Di sini misal Ustadz buat dulu nomornya, yang di sini Ustadz buat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi Ustadz buat sampai nomor 8 aja ya. Kan bebas mau sampai berapa, atau mau mengikuti yang Ustadz juga tidak apa-apa. Selanjutnya baru kita isi nama siswa. Misal Ustadz buat di sini namanya Arum. Set. Selanjutnya Ustadz buat lagi misalnya Kanza. Oke. Selanjutnya kira-kira siapa lagi kalau menurut kalian namanya ini? Misal kalau Ustadz buat namanya Gendis. Mungkin ada ide lagi namanya nama siapa? Misal Ustadz buat namanya adalah Kisti. Nah, masih kita cari lagi namanya. Misal Ustadz buat namanya Suci. Selanjutnya misal Ustadz buat lagi namanya adalah Tiara. Dan yang nomor 7 Ustadz buat namanya Pardal. Dan yang terakhir Ustadz akan buat namanya Danu, seperti ini. Jadi nama siswa udah kita buat. Selanjutnya adalah kelas. Arum. Misalnya Arum ada di kelas yang namanya kelas 7 Asma. Kanza Ustadz buat juga di sini 7 Asma. Selanjutnya Gendis. Gendis Ustadz buat misalnya 7
Sumaya. Kisti Ustadz buat juga yang namanya nama kelasnya 7 Sumaya. Suci Ustadz buat 7 Nusaibah. Tiara Ustadz buat 7 Nusaibah. Dan Pardal Ustadz buat di kelas 7 Abdullah ya, Abdullah. Dan Danu juga 7 Abdullah. Misalkan ini contohnya aja ya. Untuk alamat, misal di sini Ustadz buat Arum ini alamatnya ada di Talang Rimbo. Misal ya, Talang Rimbo. Udah itu Kanza Ustadz buat di Suka Datang. Selanjutnya Gendis Ustadz buat di PUT. Kisti misalnya Ustadz buat di Sindang. Suci misalnya alamatnya di Suban. Tiara misalnya di Sukowati. Pardal misalnya ada di Lubuk Kembang. Terus kalau Danu misalnya ada di gimana misalnya? Ada di desa Teladan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi yang namanya hobi. Misal Arum ini dari kelas 7 Asma yang beralamat di Talang Rimbo, hobinya adalah makan. Kanza misalnya hobinya baca. 7 Sumaya misalnya Gendis, hobinya adalah nyanyi. Kisti misalnya hobinya main medsos misalnya, medsos. Suci hobinya misalnya baca Quran. Tiara hobinya misalnya main game. Pardal misalnya hobinya main basket. Danu misalnya hobinya adalah silat. Seperti ini. Nah, untuk sekalian, tabel data untuk identitas siswa SMP IT Khairul Ummah sudah kita buat. Nah, hanya saja kalau datanya seperti ini, artinya kita belum membuat yang namanya tabel seutuhnya. Maka untuk membuat tabelnya, maka Ananda bisa mungkin tebalkan dulu ini. Selanjutnya adalah kita blok dari no ini, kita blok sampai ke sini. Nah, seperti ini. Baru kita arahkan mouse kalian ke sini. Kalau udah muncul seperti ini, baru klik. Kalau udah, baru tekan all borders. Klik aja. Diklik. Set. Nah, maka tabel identitas siswa SMP IT Khairul Ummah udah selesai kita buat. Ananda juga bisa kalau pengen buat tabelnya berada di tengah. Misalnya kita harus di blok dulu, baru arahkan mouse kalian ke sini. Ini untuk rata kiri. Ini untuk posisi teksnya berada di tengah. Kalau yang ini posisi teksnya berada di sebelah kanan. Ustadz buat di sebelah tengah saja. Terus Ustadz akan mewarnai kolom no, nama siswa, kelas, alamat, dan hobi. Jadi caranya adalah blok dulu.
baru arahkan ke yang gambar cat tumpah ini atau fill color namanya. Baru kita pilih misal Ustaz warna kuning aja seperti ini. Oke, selanjutnya berarti tabel identitas siswa SMP IT Khairul Ummah udah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan belajar menyimpan dokumen. Sudah menyimpan, baru kita buka lagi dokumen yang sudah kita simpan tadi. Cara menyimpan dokumen adalah tekan tombol file, arahkan mouse kalian ke file, lalu pilih yang namanya save. Kalau di sini Ustadz pilih this PC, lalu Ustadz pilih di my document aja. Ustadz menyimpannya di my document. Selanjutnya kita tunggu. Oke, tunggu sebentar, agak loading. Nah, kalau udah posisi penyimpannya ada di dokumen, ini kan masih BOOK 1 book 1 ya. Nah, kalian bisa buat nama dokumennya sesuai dengan keinginan kalian. Misal Ustaz buat di sini tugas praktek 1. Kalau udah seperti ini baru tekan tombol save. Nah, kalau udah seperti ini, kalau di atas ini atau title bar ini sudah berubah namanya dengan dokumen yang sudah kita buat tadi, artinya berarti dokumen kita sudah berhasil kita simpan. Untuk memastikan sudah tersimpan atau belum, coba kita close. Set. Nah, baru kita buka my dokumen kita. Tadi kan Ustadz menyimpannya di dokumen. Nah, baru kita pilih yang namanya tadi itu dengan nama tugas. Tugas. Nah, ini tugas praktek 1. Oke, kita buka dulu benar apa tidak ini ya. Kita klik. Sebentar, kita memastikan apakah dokumen yang kita simpan tadi sudah berhasil apa belum. Kita coba buka, benar atau salah, tersimpan atau belum. Kita coba terlebih dahulu. Jadi laptop Ustadz memang agak berat, jadi harus menunggu dulu, perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak disayang oleh Allah ya. Lama ya. Ditunggu saja. Nah, kalau udah seperti ini, kalau udah muncul ataupun tampil data kita yang kita buat tadi, berarti dokumen yang kita buat sudah tersimpan. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah cara membuat tabel pada Microsoft Excel dan cara menyimpan dokumen. Jadi Ustadz ulangi lagi untuk membuat tabel. Jadi tadi kan seperti ini. Ini awalan yang tadi kan masih seperti ini. Nah, caranya kalian blok sampai ke bawah, sampai ke sini, lalu arahkan ke kotak ini di samping cat ya, di samping cat ini, baru pilih yang namanya all borders. Maka tabel sudah berhasil kita buat. Untuk menyimpan kalian hanya tekan file aja, lalu pilih save, maka dokumen akan tersimpan dengan cepat. Atau kalau mau lebih cepat lagi, kalian tekan saja tombol di keyboardnya adalah Ctrl plus S. Jadi Ctrl sama S-nya berbarengan, maka itu digunakan untuk menyimpan dokumen. Baik, anak-anakku sekalian, itulah mapel informatika kita kali ini. Mudah-mudahan
tutorial belajar membuat tabel dan menyimpan dokumen pada Microsoft Excel bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Yang perlu kita harus pahami bersama-sama, Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolah angka yang mana fungsinya yang pertama kita bisa membuat laporan keuangan, kita bisa membuat tabel data, kita juga bisa membuat raport nilai ya. Dan tadi udah Ustadz tunjukkan ada berapa baris, ada berapa kolom yang ada di Microsoft Excel. Yakni kalau baris itu ada 1.048.576. Ustadz ulangi lagi, baris yang ada pada Microsoft Excel itu ada 1.048.576. Sedangkan kolom itu ada 16.384 dan kolomnya paling ujung ada di kolom XFD ya. Jadi yang ini. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan sama-sama, sebenarnya bukan hanya Microsoft Excel saja yang digunakan untuk mengolah angka. Banyak sebenarnya aplikasi itu, misalnya Lotus 123. Selanjutnya ada aplikasi yang namanya OpenOffice Calc ya. Dan kalau tidak salah Ustadz, ya masih banyak sih sebenarnya ya. Tapi yang paling umum, yang paling banyak orang gunakan kalau untuk mengolah angka, membuat tabel, membuat rumus matematika, itu biasanya adalah aplikasi Microsoft Excel. Banyak macam versinya. Ada yang Microsoft Excel 2000, ada yang Microsoft Excel 2007, ada yang 2010, ada yang 2013, 2016, ada yang 2019, bahkan mungkin yang terbaru sekarang pun mungkin juga ada. Baik, untuk sekalian mungkin itu saja mapel informatika Ustadz. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkannya, karena kita bisa lebih memahami dengan belajar sambil praktek seperti itu. Bagian Anda yang belum ada punya laptop ataupun komputer, Anda juga bisa mencobanya menggunakan aplikasi yang ada di handphone kalian atau di smartphone kalian. Kalian download dulu aplikasi Excel ya. Itu banyak sih di Play Store, tinggal kita install aja dan kita belajar langsung praktek. Yang kalian ikuti aja, Ananda ikuti aja tutorial yang Ustadz bagikan barusan ini. Oke, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.